Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, di mana pada malam hari ini kita akan menyebutkan dan membahas dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab tauhid ini, setelah beliau membuat bab yang ketujuh, bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala' au daf'ihi. Bab termasuk syirik memakai gelang dan benang dan sejenisnya untuk menangkal bahaya atau menolaknya. Tentang maksud dari bab ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan menjelaskan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, yang menjelaskan kepada maksud dari bab yang Syekh sampaikan. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani bidur'an aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul muqtawakkilun. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah
In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Surat apa? Az-Zumar ayat 38. Apa artinya? Kul, katakanlah. Afara'aitum, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian, ma, tentang apa-apa, tada'una, yang kalian sembah, min dunillah, selain daripada Allah. In, sesungguhnya, atau jika, ya, jika aradani Allah, jadi dari sini kita artikan supaya bisa dipahami. Jika Allah menginginkan untukku bidurrin, keburukan, hal, apakah, hunna, mereka. Siapa maksud mereka di sini? Ini yang mereka sembah. Apakah mereka kasyifatu, mampu untuk menghambat, menghilangkan atau mengangkat atau menghambat ke bawah, ya, menghambat durri, bahaya tersebut. Kita artikan apa tadi dur di sini? Bidur, keburukan, ya, keburukan atau bahaya, ya, keburukan tersebut. Atau aradani, Allah inginkan untukku birahmatin, rahmatnya, kebaikan, hal, apakah, hunna, mereka, mumsikat, bisa menahan rahmat tersebut. Kul, katakan wahai Muhammad, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Alaihi, hanya kepadanya, yatawakkal, bertawakal, berserah diri, bertawakal orang-orang yang beriman, yang bertawakal. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini dia dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menjelaskan akan kebatilan orang-orang
yang memakai jimat dalam bentuk gelang, dalam bentuk benang, atau dalam bentuk kalung dan seterusnya, dengan tujuan untuk menolak mala bahaya, penyakit, bala, atau untuk mengangkat bala yang sudah ada. Jadi dua ya. Kalau dia belum datang, dia memasangnya untuk penangkal, terhindar. Kalau dia sudah datang, maka dia memasangnya untuk mengangkatnya, menghilangkan bala tersebut. Ya. Baik. Maka ini termasuk dari sebuah kebatilan, kesyirikan. Bentuk kebatilan amalan tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 38 ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang yang suka memakai jimat, kepada orang-orang yang mereka meyakini bahwa gelang besi yang mereka pakai itu, benang yang mereka lilitkan di pinggang anaknya, di tangan anaknya, di lengan anaknya dan seterusnya, mereka yakini bahwa itu dapat menghalangi anaknya dari gangguan, bahaya, dari berbagai macam bala penyakit, atau yang kita kenal dengan penyakit palasi, penyakit ain. Ya, alangkah banyak masyarakat kita menyakiti. Maka Allah membantahkan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian, beritahukan kepadaku, ma tad'una, apa-apa yang kalian sembah min dunillah, selain daripada Allah. Apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah? Para ulama menyebutkan segala yang mereka sembah selain daripada Allah masuk dalam makna ma ini. Mulai dari malaikat, jin, para nabi, orang soleh, apa lagi yang mereka sembah? Benda-benda padat. Ada hewan yang sembah, iya ya. Sekarang ya, hewan ini sangat dahsyat sekali ini. Kayaknya tidak ada zaman Nabi dulu. Ya, di zaman Nabi kayaknya tidak ada itu. Di India, agama yang lain maksudnya ya. Baik. Hewan yang dikeramatkan. Ini seluruhnya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, beritahukan kepada aku bagaimana pendapat kalian tentang yang kalian sembah selain daripada Allah, baik berupa malaikat, jin, para nabi, orang-orang soleh, benda-benda yang dikeramatkan, hewan-hewan yang kalian sembah, yang kalian agungkan. In, jika sekiranya aradani Allahu bidurrin, Allah menginginkan untukku sebuah keburukan, sebuah malapetaka, sebuah bahaya, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka ini, apa mereka ini? Nih, kembali ke ini semua. Apakah sesembahan-sesembahan kalian tersebut, malaikat, jin, para nabi, orang soleh, benda-benda yang dikeramatkan, hewan dan seterusnya, tak kala Allah menginginkan untukku sebuah keburukan, sebuah bahaya, apakah mereka itu dapat untuk menghilangkan, menghambat keburukan itu terhadap diriku? Para ulama menjelaskan ini pertanyaan dari Allah, maknanya pengingkaran. Atau maknanya sudah jelas, jawabannya sudah jelas, bahwa itu tidak akan bisa menghalangi mudarat yang Allah inginkan menimpa hambanya. Pasti itu. Apakah mungkin ada selain daripada Allah yang mampu menghalangi kehendak Allah? Tak akan mungkin ada. Kemudian dibalikkan, au aradani birahmatin, atau tak kala Allah menginginkan untukku rahmat, kebaikan, apapun jenisnya,
Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka ini sama dengan ini yang kalian sembah itu dapat menahan rahmat Allah tersebut? Jawabannya tidak. Ya. Makna yang terkandung di sini, kata para ulama kita, ayat ini menjelaskan akan pengingkaran, akan kebatilan orang yang bergantung kepada selain Allah. Orang yang meyakini kepada jimat-jimat tertentu. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Pengingkarannya adalah tak kala kalian sudah sadar, tak kala kalian sudah mengerti, faham bahwa yang kalian sembah tersebut dia tidak akan dapat menolak mudarat yang telah Allah tetapkan menimpa kalian. Dia tidak akan bisa menahan kebaikan, rahmat yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Lalu kenapa kalian meminta kepadanya? Kenapa kalian berharap kepadanya? Kenapa kalian bergantung kepadanya? Berarti Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang disifati dengan kekurangan. Tuhan yang kalian sembah itu dia tidak sempurna. Tuhan yang kalian ibadati itu dia tidak memiliki sifat kesempurnaan, di mana dia tidak mampu untuk ini dan untuk itu. Dia tidak mampu untuk mendatangkan mudarat kepada kalian, dan dia tidak mampu pula untuk mendatangkan manfaat untuk kalian. Dia tidak mampu menolak mudarat yang akan menimpa kalian, dan dia pun tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk kalian. Kalau sekiranya seperti itu, kenapa kalian tetap menggantungkan harapan kalian kepada sesembahan-sesembahan tersebut? Bisa dipahami? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip yang benar. Kalau sekiranya memang sesembahan-sesembahan itu tidak akan bisa menolak mudarat yang akan menimpa kalian, mendatangkan manfaat terhadap diri kalian, hanya Allah yang bisa, maka kenapa kalian tidak menyandarkan harapan kalian hanya kepada Allah? Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hasbi Allah, cukup Allah bagi saya, cukup Allah. Ya. Kemudian Allah sebutkan sifatnya orang yang beriman, sifatnya orang yang bertakwa, sifatnya penduduk sorga, sifatnya orang-orang yang Allah ridhai, sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana prinsip hidup mereka? Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya didahulukan ini, yang seharusnya ini maf'ul, seharusnya di sini yatawakkalul mutawakkilun alaih, tapi didahulukan menunjukkan makna hanya, pengkhususan. Sama dengan kata-kata iyyaka na'budu. Tidak dikatakan na'buduka, tidak. Karena berbeda antara ini dengan ini. Kata-kata na'buduka, kami menyembahmu ya Allah, bisa jadi bersamaan dengan itu kita juga menyembah yang lain. Namun tak kala ditaruh di depan, ini mengandung makna pengkhususan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kami tidak menyembah kepada yang lain. Dan seperti inilah prinsipnya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Alaihi, hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah mereka bertawakal. Maka berarti setiap orang yang mempautkan hatinya kepada selain Allah untuk mendatangkan sebuah manfaat, untuk menghindari sebuah mudarat, dia pautkan hatinya kepada selain Allah, maka berarti dari sisi keimanannya ada yang rusak. Ya, sehingga amalan ini masuk kepada syirik. Imma dia syirik kecil atau dia bisa syirik besar.
Kita telah sampaikan kemarin. Pertanyaan, kapan orang yang memakai gelang, memakai jimat terjatuh kepada syirik kecil? Dia meyakini. Ketika dia meyakini, apa yang dia yakini, Pak? Jimat itu. Baik. Kalau syirik besar? Dia hanya meyakini gelang sebagai wasilah. Okey. Dia akan masuk dalam syirik kecil selama dia masih meyakini ini hanya sebatas sebab. Ya. Yang akan menjadikan, yang akan menentukan, yang akan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meyakini ini sebagai sebab, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Kenapa dia terjatuh kepada syirik kecil? Satu, karena dia telah menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menetapkan itu sebagai sebab. Berarti dia telah menandingi Allah di situ. Dia telah menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah pada makhluknya. Sisi yang kedua, kenapa dia syirik kecil? Kata para ulama, karena setiap syirik, setiap amalan yang dapat mengantarkan kepada syirik besar, Munzir Abdullah, awas. Setiap amalan yang dapat mengantarkan kepada syirik besar, maka itu syirik kecil. Ini konsep kaidah dibuat oleh para ulama kita. Dan ini salah satu contoh. Dia bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kapan seseorang terjatuh kepada syirik besar? Kapan dia terjatuh kepada syirik besar? Apabila dia meyakini benda inilah yang menyebabkan dia selamat dari musibah. Benda inilah yang menyembuhkan dia. Benda inilah yang menolak bala. Benda inilah yang menyebabkan datang kebaikan kepada dirinya. Semenjak saya pakai jimat ini, dagangan saya laris. Banyak orang belanja ke kedai yang bohong. Habis tari nasi yang bohong. Kok menjual nasi? Contoh ya. Dia meyakini benda ini syirik besar. Ya. Salamuku ambo ndak dapat jodoh, dibanci dapat dusi. Tapi semenjak ambo pakai koha, banyak pedusi yang mencalik. Tapi sekadar mencalik saja. Terbukti ndak juga babi ni. Padahal umur lah 30. Ya, taib. Maka ini dia. Taib. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah, kalau sekiranya kita sudah faham bahawa sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, kata para ulama kita, lihat di dalam ayat ini, kalau sekiranya malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah, yang mereka orang yang terdekat kepada Allah, Allah nyatakan mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat untuk diri kita dan menolak mudarat dari diri kita, apalagi selain daripada itu. Kalau para malaikat, orang soleh, para nabi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita, menolak mudarat yang kami menimpa kita, apalagi selain daripada itu. Apalagi gelang, apalagi besi, apalagi benang, benda yang kalau kita lempar ke dalam tong sampah tidak akan bisa dia menolak, yang kalau kita injak-injak tidak akan bisa dia melawan. Lalu kita meyakini dia bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita, lalu kita meyakini dia bisa menolak mudarat. Kemana akal sehat ditaruh? Kemana akal sehat kita letakkan? Baik, namun seperti itulah masyarakat kita. Dek kecek orang sabalah, sekali saja kawan mengecek, kami semenjak pakai itu begitu jadinya langsung percaya, berani menolak ayat dan hadis Nabi SAW. Ya,
Taib, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, "Ma hadhihi?" Apa ini? Para ulama kita menjelaskan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma hadhihi, apa ini? Ini pertanyaan sebatas Nabi bertanya lantaran tidak tahu, atau Nabi sudah tahu namun bertanya sebagai bentuk pengingkaran. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini adalah Nabi SAW bertanya sebagai bentuk pengingkaran. Nabi sudah tahu. Mahadi, apa ini? Kenapa? Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW memulai kata-kata waihak, celaka anda. Mahadi, apa ini? Ya. Maka kata-kata Nabi SAW, celaka anda, ini menjelaskan Nabi sudah tahu dan Nabi mengingkari. Lalu Nabi langsung bertanya, mahadi, apa ini? Faqala, maka orang tersebut berkata, minal wahina, dari wahina. Apa itu wahina? Wahina itu semacam penyakit yang tak kalah menimpa, biasanya sering menimpa pundak. Kata para ulama, biasanya seseorang yang terkena penyakit wahina itu akan menyebabkan badannya lemas. Ya. Dan di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu untuk menangkal wahina, penyakit wahina ini, dia memasang gelang, kalung dan seterusnya. Mereka meyakini ini dapat mengangkat penyakit itu atau menolak penyakit tersebut. Lalu orang tersebut dia juga menjawab minal wahina. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inzi'ha, lepaskan. Kata para ulama, kata-kata inzi'ha itu maknanya adalah tarik dengan keras. Ya. Khudh bi quwwah, ambil dengan ditarik. Ini mempertegas akan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan inzi'ha, lepaskan. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena dia tidak akan menambah Anda kecuali penyakit. Itu akan menambah penyakit untuk Anda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innaka law mitta wa hiya alaik. Karena jika sekiranya Anda meninggal, wahia alaik, sementara benda itu masih menempel pada badan Anda, ma aflahta abadan, Anda tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Pahami hadis ini, kita hapus ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya engkau jika meninggal dunia
Ya, wahia, dan benda itu alaik, masih menempel padamu, ma'aflahta, Anda tidak akan beruntung abadan, selama-lamanya. Apa maksud dari hadis ini? Anda akan menjadi penduduk neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa dia dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya? Karena dia telah melakukan kesyirikan. Dan syiriknya di sini adalah syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena dia meyakini benda ini yang dapat menyembuhkan, menangkal penyakitnya. Nabi menyatakan maaflah ta'abadan, Anda tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Coba kita sampaikan ini kepada keluarga kita, yang sampai sekarang masih mereka bergantungan jimat-jimat di badannya, di tubuh anaknya, di rumahnya, dan mereka meyakini jimat inilah yang mengantarkan kebaikan untuk mereka dan yang menolak mudarat dari diri mereka. Fa inna kalau mitta, kalau sekiranya dia meninggal dalam kondisi jimat ini masih bersama mereka, alias mereka masih meyakini seperti ini, maaflah ta'abadan, mereka tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya, karena mereka telah melakukan syirkun akbar. Hadis rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Dan termasuk yang menghasankan hadis ini adalah Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Kemudian riwayat berikutnya an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Apa itu tamimah? Jimat-jimat. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ini juga semisal dengan itu, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan mendatangkan ketenangan untuk dirinya. Di dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ini dia hadis yang menguatkan hadis ini. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Riwayat yang berikutnya an Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala an, dia menyatakan annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Dia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang yang dililitkan untuk penangkal atau untuk mengobati dari demam panas. Ini banyak ya di kampung kita ya seperti ini. Untuk menangkal penyakit demam panas. Faqata'ahu,
Ketika itu Hudzaifah bin Yaman langsung memutus tali benang tersebut. Fatala qaulahu ta'ala, kemudian Hudzaifah bin Yaman membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebahagian besar mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Ini menjelaskan bahawa Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami bahawa jimat yang digantungkan, yang dikalungkan di leher, yang digantungkan di badan dan seterusnya, sebagai meyakini sebagai penangkal penyakit dan seterusnya, ini bentuk dari kesyirikan. Sehingga Hudzaifah bin Yaman tak kalah melepas benang yang dipakai oleh orang tadi. Hudzaifah bin Yaman membaca ayat ini di mana Allah menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebahagian besar mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu melakukan kesyirikan. Illa wa hum yusyrikun, illa wa hum musyrikun. Mereka melakukan kesyirikan, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka ini dia pembahasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan akan kebatilan dan termasuk dari kesyirikan memakai gelang, memakai benang atau benda-benda sejenisnya sebagai keyakinan itu dapat menangkal bahaya atau menolak bahaya, menolak musibah, menolak penyakit, menangkal penyakit dan seterusnya. Ya, semoga pembahasan ini dapat kita pahami dengan baik. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, InsyaAllah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.